Halo semua, perkenalkan nama aku Azaria Kirana. Kali ini aku mau menceritakan mengenai kartu bercerita yang ke-28 kalinya. Kartu bercerita yang ke-28 kalinya itu bisa ada yang sudah aku tentuin seperti pasar, putri, polisi, dan lain-lainnya. Di jantung kota yang selalu sibuk, yang tak pernah benar-benar tidur, terdapat sebuah pasar yang menjadi denyut kehidupan sehari-hari masyarakat. Namanya Pasar Senen. Meski terlihat seperti pasar biasa, dengan penjual sayur, pedagang rempah, dan kios buku bekas yang berderet, tempat itu menyimpan rahasia yang hanya sedikit orang tahu. Suatu pagi yang masih basah oleh embun, Julio, seorang polisi muda yang dikenal bersahabat dan penuh rasa ingin tahu, sedang melakukan patroli rutin di sekitar Pasar Senen. Nah, ia juga mengenakan seragam birunya dengan topi miring sedikit ke kiri. Dan di pundaknya tersemat pin bunga teratai, lambang perdamaian yang ia dapat dari seminar keamanan dunia di Thailand. Orang-orang di pasar itu menyukainya karena ia suka membantu para penjual, bahkan kadang-kadang membawakan barang untuk nenek-nenek yang belanja terlalu banyak. Di salah satu sudut pasar, di sebuah kios buku tua yang atapnya ditumbuhi lumut dan angin selalu bertiup perlahan. Nah, Julio ini menemukan sebuah buku tua berdebu. Sampulnya bergambar bunga mawar merah yang setengah layu. Buku itu tak punya judul di sampul, hanya simbol kerajaan yang samar. Karena penasaran nih, nah ia membelinya dari si penjual tua yang hanya berkata, "Buku itu hanya akan terbuka untuk mereka yang pernah bermimpi tentang langit." Julia tertawa kecil, mengira itu bahwa lelucon pasar. Tapi malam harinya, saat ia membuka buku itu di meja kecil di dalam kafe Langit Kelima, tempat ia biasa menikmati kopi malam sambil ditemani anjingnya si Timmy, sesuatu yang aneh terjadi. Buku itu menyala samar, lalu terbuka dengan sendirinya. Di halaman pertama tertera nama Putri Elisa dari Kerajaan Erwin. Tak lama kemudian, seorang masuk ke kafe. Ia tinggi, anggun, dengan jubah biru langit bertabur selaman emas. Wajahnya lembut, namun matanya membawa beban cerita berabad. Ia memandang Julio dan tersenyum kecil. "Aku Putri Elisa," katanya lirih, "dan aku membutuhkan bantuanmu." Timmy menggonggong pelan, seolah menyadari sesuatu yang magis sedang terjadi. Dari balik jubah Elisa, seekor burung hantu putih besar muncul bertengger di lengan sang putri. Burung itu diam, namun matanya tajam dan bijak, seakan menyimpan seluruh pengetahuan dunia. "Namanya Ulu," kata Elisa. "Ia penuntun lintas waktu." Putri Elisa bercerita bahwa ia berasal dari kerajaan yang tersembunyi, yang berada di antara dimensi kerajaan Erwin, tempat langit memiliki warna yang berubah setiap emosi warganya. Namun, kerajaan itu sedang dalam bahaya. Sebuah artefak kuno yang berbentuk bunga teratai kristal telah dicuri. Artefak itu menjaga keseimbangan antara dunia mereka dan dunia manusia. Tanpanya, batas dimensi mulai retak dan tanda-tandanya sudah terlihat. Burung-burung terbang ke arah yang salah, bulan muncul 2 kali dalam sehari, dan bunga mawar di taman mulai mekar di malam hari. "Magis sekali. Dan buku yang kau pegang," kata Elisa sambil menunjuk, "adalah satu-satunya peta yang bisa menuntunku kembali menemukan artefak itu." Julio menatap buku itu, menatap Timmy yang tampak gelisah, lalu meratap mata Elisa. "Kalau ini tentang menjaga 2 dunia, maka kita harus mulai sekarang." Mereka memutuskan titik awal perjalanan adalah Bandara Internasional Merpati Emas.
tempat di mana banyak barang antik yang diseludupkan, dan di tempat satu-satunya portal dimensi bisa muncul saat matahari dan bulan sejajar di cakrawala. Bersama Ulu dan Timi, mereka menyusup ke ruang kargo bandara malam itu. Di sana, Julio melihat peti kayu bertuliskan simbol kerajaan Elisa. Bunga teratai dan mawar saling melilit. Tapi sebelumnya mereka bisa menyentuhnya, sekelompok bayangan hitam muncul. Makhluk-makhluk tak bernama, lahir dari retakan dimensi, mencoba menghalangi mereka. Ulu terbang melingkar, mengeluarkan seruan tajam yang membelah udara. Sedangkan si Tim ini menggonggong keras, berdiri di depan Julio. "Jangan takut," bisik Elisa. "Kekuatanmu bukan di senjata, Julio, tapi di keberanianmu menjaga yang sederhana." Julia pun membuka buku itu. Halaman demi halaman berputar sendiri. Lalu cahaya biru terang memancar menciptakan perisai cahaya yang mengusir kegelapan. Peti itu pun terbuka dan di dalamnya bersinar bunga teratai kristal, utuh dan indah, seolah mekar dalam cahaya yang rembulan. Elisa tersenyum haru. "Kita berhasil." Beberapa hari kemudian, Elisa dan Ulu kembali ke kerajaannya melalui gerbang cahaya yang terbuka di langit sore, di ujung landasan bandara. Sebelum pergi, Elisa memberi Julio sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada bunga mawar merah yang tak pernah layu dan secarik keras yang bertuliskan, "Untukmu yang percaya pada kisah di balik pasar, kafe, dan buku tua, jangan pernah berhenti memimpi. Karena dari mimpilah dunia diselamatkan." Timmy menggonggong pelan dan Julio hanya tersenyum, yang menatap langit yang tampak sedikit lebih ungu dari biasanya. Dan sejak itu, setiap kali ia berjalan di pasar Senen, ia tak lagi melihat sebagai pasar biasa. Ia melihatnya sebagai awal dari petualangan yang dimana buku tua, bunga, burung hantu, dan seorang putri yang bisa mengubah semua dunia. Sekian dan terima kasih.